Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas soal pra asas MTK 6 tahun 2025. Sebelum kita mulai video pembahasannya, marilah kita awali kegiatan kita dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Silakan anak-anak buka buku pendamping asesmen halaman 83. Kita mulai dari soal nomor 1. Bilangan ini dibaca apa ya? Kita lihat di sini sebelum tanda titik adalah 275. Titik ini artinya ribu ya. Berarti kita baca 275.349. 275.349. Maka jawaban yang tepat adalah C. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Lambang bilangan dari 819.807 adalah atau ditulis 819.000. Nah, kita kunci di kata-kata ribu. Maka ini 819. Berarti 819. Ribu berarti titik. 807 berarti 807. Nah, yang mana jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang D. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari 136.834 ditambah 246.062 dikurang 156.687. Ini kita susun ke bawah saja ya. Kita tulis 136.834 ditambah 246.062. Kita tambah. Kita mulai dari belakang ya. 4 tambah 2, 6. 3 tambah 6, 9. 8 tambah 0, 8. 6 tambah 6, 12. Tulis 2, simpan 1. 1 tambah 3, 4. Tambah 4, 8. 1 tambah 2, 3. 382.896. Lalu kita lanjutkan dengan pengurangan. Dikurangi 156.687. Kita kurangi. 6 dikurang 7 nggak bisa ya, nggak cukup. Kita pinjam dari 9. 9 dipinjam tinggal 8. 6 menjadi 16. 16 dikurangi 7 hasilnya adalah 9. 8 kurang 8, 0. 8 kurang 6, 2. 2 dikurang 6 tidak cukup. Kita pinjam dari 8 tinggal 7. 12 kurang 6, 6. 7 dikurang 5, 2. 3 dikurang 1, 2. Maka hasilnya adalah 226.209. Jawabannya yang B. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 4. Kalau ada soal seperti ini, anak-anak dilogikakan saja ya. Misalkan seperti ini. 3, Pak Guru ganti dengan warna merah. Kita misalkan dengan angka yang kecil dulu, sederhana. Misalkan 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Nah, bagaimana cara mendapatkan 3 dengan 1 dan 2? Ya, 1 dan 2-nya kita tambah. Gitu ya.
Nah, tapi kalau ditambahkan ini kemungkinan hasilnya tidak ada ya. Karena ini soalnya salah. Kita perbaiki. Nah, ini kita ganti dengan penambahan agar nanti ada jawabannya. Kalau penambahan bagaimana dong Pak Guru? Kita buat pemisalan juga. Misalkan dengan angka yang gampang. 3 ditambah 1 misalkan sama dengan 4. N ini menggantikan nilai 3. Kira-kira 3 dengan 4 dan 1 bagaimana? Oh, ternyata 3 ini diperoleh dengan cara 4 dikurang 1. Artinya dari logika ini bisa kita kerjakan dengan soal yang tadi, yaitu N itu akan diperoleh dengan cara 136.718 dikurangi 64.249. Kita susun ke bawah ya. 136.718 dikurang 64.249. Kita kurangi. 8 dikurang 9 nggak cukup ya. Kita pinjam dari 1, dipinjam tinggal 0, ini jadi 18. 18 dikurang 9, 9. 0 dikurang 4 nggak bisa, pinjam dari 7. 7 tinggal 6, kemudian 0 menjadi 10. 10 dikurangi 4, hasilnya 6. Nah, kalau dilihat sih 69 itu cuma 1 ya. Nah, ini juga trik buat anak-anak ketika mengerjakan. Oh, ternyata dua angkanya sudah berbeda, maka sudah pasti jawabannya yang A. Tapi ini kita lanjutkan saja ya pembahasannya ya. 6 dikurang 2 itu 4. 6 dikurang 4 itu 2. 3 dikurang 6 nggak bisa, berarti kita langsung 13. 13 dikurangi 6 hasilnya 7. Maka jawabannya adalah 72.469. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, bagaimana ini cara untuk mengerjakan soal seperti ini? Sama, gunakan logika sederhana. Misalkan gini, 1 ditambah 2 ditambah 5, maka hasilnya adalah 8. Bayangkan 5-nya hilang. Ini ya, seperti titik-titik. Gimana cara yang mendapatkan 5 dengan 8 sama 1 dan 2? Ya, 1 dan 2-nya kita jumlahkan dulu. Ini jadi 3. Lalu 5 itu diperoleh dengan cara 8 dikurang 3. Nah, ini juga sama. Berarti 3 bilangan yang hilang ini diperoleh dengan cara 372.109 kita kurangi dengan penjumlahannya. Ada cara lain nggak? Ada juga cara yang lain. Misalkan 5-nya ini diperoleh dengan cara 8 kita kurangi dengan 1, kita kurangi lagi dengan 2. Jadi 2 opsional ya. Bisa kamu jumlahkan dulu ataupun dikurangi dulu. Nah, hari ini kita coba mengerjakannya dengan dikurangkan saja semua ya, biar prosesnya sedikit lebih mudah. Kita lihat 372.109 kita kurangi dengan 157.682. Kita kurangi 9 dikurangi 2 itu 7. 0 dikurang 8 tidak bisa, kita pinjam dari 1, ini jadi 10. 10 dikurang 8 2. 0 dikurang 6 tidak bisa, kita pinjam dari 2, tinggal 1. 10 kurang 6 4. 1 kurang 7 nggak bisa, kita pinjam dari 7, tinggal 6. Ini jadi 11. 11 dikurang 7 4. 6 dikurang 5 1, 3 dikurang 1 2. Lalu kita lanjutkan dengan pengurangan berikutnya, yaitu dikurangi dengan 109.000
197. Kita kurangi. 7 dikurang 7 0. 2 dikurang 7 tidak bisa. Kita pinjam dari 4 tinggal 3. Ini jadi 12 kurangi 9 3. Nah tinggal 2 tuh. Yang belakangnya 30 ya. Kita lanjut. 3 dikurang 1 2. 230. Nah sudah pasti jawabannya yang D ya. 230 belakangnya. Tapi ini kita lanjutkan saja ya. 4 dikurang 9 tidak bisa, kita pinjam dari 1, ini tinggal 0, 10 kurang 9, 5, 0 dikurang 00, 2 dikurang 1, 1. Hasilnya adalah 105.230. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kalau anak-anak mau penjumlahan dulu juga boleh. Ini dijumlahkan, hasilnya berapa nanti? 372.109 dikurangi dengan penjumlahan dari dua bilangan yang sebelumnya ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang petani memiliki 5 petak sawah. Setiap petak sawah memiliki luas 3/35 hektar. Luas seluruh sawah petani tersebut adalah, ini ada dua cara. Cara yang pertama, anak-anak cukup mengalihkan karena 5 petak, kemudian ada 3/35, ini kita tinggal kalikan. 5 dikalikan 3 itu 15, berarti 15/35. Lalu nggak ada jawabannya Pak, kita sederhanakan. Kita coba dengan membaginya dengan 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3. 35 bagi 5 hasilnya 7. Maka hasilnya adalah 3/7. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan bilangan pecahan di bawah ini. 0,16, 1/8, 3/20, 0,2. Urutkan bilangan pecahan di atas mulai dari yang terbesar. Nah dikasih garis nih ya, mulai dari yang terbesar. Caranya adalah kita ubah semuanya menjadi desimal. Ini sudah desimal, tidak perlu kita rubah. 0,16 atau 0,16 ya. 1/8 kita rubah terlebih dahulu. 8 itu temannya adalah 1000. Nah biar menjadi 1000 dia dikalikan dengan 125. Artinya 1 juga kita kalikan dengan 125. Jadinya 125 sama dengan 0,125. 3/20, 20 kita rubah menjadi 100. 20 menjadi 100 itu dikalikan 5. Maka 3-nya juga kita kalikan 5, hasilnya 15. 15/100 adalah 0,15. Lalu 0,2 sudah desimal ya. Berarti tidak perlu kita rubah lagi. Setelah itu kita tentukan mana juaranya. Kita lihat dari desimal yang pertama. Ini karena bilangan bulatnya semuanya 0 ya. Kita lihat desimal yang pertama. Desimal yang pertama 1, 1, 1, dan 2. Maka sudah pasti ini juara satunya. Nah karena depannya 0,2 cuma 1, ya udah pasti dialah juara. Jawaban yang benar ya maksudnya D. Jelas ya. Tapi kita lanjutkan. Di sini kita bandingkan berikutnya 6, 2, sama 5. Jelas 6 yang jadi juara kedua, kemudian 5 jadi juara ketiga, kemudian 2-nya jadi juara keempat. Nah urutannya kembali lagi ke bentuk pecahan awalnya ya. 0,2 yang pertama, kemudian 0,16 yang kedua, 0,15 itu yang ketiga. Bentuk awalnya adalah 3/20. Nah juara keempatnya 0,125, bentuk awalnya 1/8. Jadi jawabannya D. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah untuk soal yang berikutnya ada di halaman 84 ya. Hasil dari 30 dibagi 1 3/7. 30 dibagi 1 3/7. Nah caranya adalah pecahan campurannya kita rubah dulu menjadi pecahan biasa dengan cara dikali 7 kali 1 7, lalu ditambahkan dengan 3. 7 ditambah 3 itu jadi 10. Maka pecahannya berubah menjadi 10
per 7. Kemudian pembagiannya kita rubah menjadi perkalian dengan syarat pembaginya kita balik. Tadinya 10 per 7 berubah menjadi 7 per 10. Setelah itu kita selesaikan dulu dengan cara penyederhanaan, yaitu 30 dibagi 10. 30 dibagi 10 adalah 3. Nah, 3 dikalikan 7 hasilnya 21. Maka jawabannya yang B, 21. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 9. Di dalam sebuah ruangan pertemuan terdapat 20 meja dan 40 kursi. Perbandingan jumlah meja dan kursi adalah, misalkan meja adalah M, kursi adalah K. Mejanya ada 25, sedangkan kursinya ada 40. Maka perbandingannya 25 banding 40. Karena tidak ada, maka kita sederhanakan. Cari pembagi yang bisa membagi 25 dan 40 bersamaan. Maka jawabannya adalah kita bagi 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Sedangkan 40 kalau dibagi 5 hasilnya 8. Maka jawabannya adalah 5 berbanding 8. D. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Rasio jumlah buku komik dan novel yang ada di perpustakaan adalah 3 banding 8. Jumlah komik yang ada di perpustakaan tersebut ada 27 buku. Jumlah novel yang ada di perpustakaan tersebut adalah, berarti komik, misalkan kita misalkan K, dengan novel kita misalkan N, adalah 3 banding 8. 3 banding 8 bisa juga kita tulis atau kita misalkan dengan 3 kotak berbanding 8 kotak. Diketahui di perpustakaan komiknya itu ada 27. Artinya nilai 3 kotak sama dengan 27 buku. Maka nilai 1 kotaknya sama dengan 27 dibagi 3. Artinya 1 kotak setara dengan 9 buku. Lalu yang ditanyakan adalah jumlah novel. Jumlah novel sama dengan 8 kotak. Sama dengan 8 dikali 9 buku. Hasilnya adalah 72 buku. Jawabannya A. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 11 sampai 15 kita harus memilih lebih dari 1 jawaban atau 2 jawaban yang benar ya. Nomor 11, operasi hitung di bawah ini yang menghasilkan bilangan 12. Nah, kalau bentuk perkalian tinggal kita sederhanakan dulu. 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 adalah 4. Nah, 4 dikalikan 3 hasilnya 12. Berarti ini benar, kita pilih ya A. Selanjutnya yang B kita cek, 32 per 7 dikalikan 35. Ini kita sederhanakan dulu. 35 dibagi 7 itu hasilnya adalah 5. 5 dikalikan 2 hasilnya 10. Tidak cocok ya. Kita lanjut lagi. 8 dikalikan 2 1/4. Nah, ini kita rubah terlebih dahulu menjadi 8 dikali 4 kali 2. Ini kita rubah jadi pecahan biasa. 8 tambah 1 itu jadi 9. Maka 9 per 4. Kita sederhanakan. 8 dibagi 4 itu hasilnya 2. 2 dikali 9 hasilnya 18. Tidak cocok ya. Maka sudah pasti jawabannya yang D. Tapi untuk membuktikan kita coba dulu ya. Ini kita rubah. 7 dikalikan 1, 7 tambah 5, 12. Artinya 12 per 7. Dikalikan dengan 7. Nah, 7 dibagi 7 hasilnya 1. 12 dikalikan 1, 12. Nah, ini juga cocok. Maka jawabannya adalah A dan D. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 12.
Operasi hitung di bawah ini yang menghasilkan bilangan 4. Ini pembagian semua, maka kita rubah nanti jadi pecahan biasa, lalu kita balik pembaginya. 3/1/5 dirubah menjadi pecahan biasa, ini dikali, kemudian ini ditambah. Hasilnya adalah 16/5. Lalu dibagi dengan 8/5. Pembagian kita rubah menjadi perkalian. Maka 16/5 dikali 5/8. 5 dibagi 5 habis. Nah, 16 dibagi 8, ini hasilnya adalah 2. Maka ini habis itu 1 ya maksudnya ya. 2 dikali 1, 2. 1 kali 1 hasilnya 1. Maka 2/1 itu sama dengan 2. Berarti nggak cocok ya. Salah. Kita lanjut ke yang B. Ini kita rubah menjadi pecahan biasa. Kita kali, kemudian kita tambah. 5 dikali 7, 35. Tambah 1, 36. 36/5 dibagi 9/5. Maka ini jadinya 36/5 dikali 5/9. Nah, ini kita coret lagi ya, angkanya sama kan? Kita coret, masing-masing nilainya 1. Lalu 36 dibagi 9. 36 dibagi 9 hasilnya 4. Ini tinggal 4, ini tinggal 1. 4 kali 1, 4. 1 kali 1, 1. Hasilnya 4. Nah, ini cocok sesuai, kita checklist. Kemudian yang C, lakukan hal yang sama. 7 dikalikan 3, 21. Tambah 3, 24. 24/7 dibagi 6/7. Maka ini jadinya 24/7 dikali 7/6. Dibalik ya. Angkanya ada yang sama, kita sederhanakan. Ini 1, 1. 24 dibagi 6 itu hasilnya adalah 4. Ini 1, ini 4. Nah, 4 kali 1, 4. 1 kali 1, 1. 4/1 sama dengan 4. Nah, ini sudah benar. Berarti kita sudah dapat 2 jawaban yang benar. Maka jawaban yang D juga pasti salah ya. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan di bawah ini yang tepat adalah kita rubah menjadi bentuk desimal. Maka 2/25, temannya 25 itu 100. Biar jadi 100, maka ini kita kalikan 4. Maka 2 juga kita kalikan 4. Jadinya 8. Karena 100 itu ada 2 angka nolnya, berarti pembilangnya harus ada 2 angka atau 2 digit. Karena 8 cuma 1, maka kita harus tambahkan 1 angka 0 di depannya. Nah, biar nilainya nggak berubah, tetap 8 kan. Nah, ini jadinya dibacanya 0,08. Jadi benar ya. Yang A betul. Bagaimana dengan yang B? 31/2 adalah 3,5. Kita cek dulu ya. 31/2 berarti ini kita rubah jadi pecahan biasa boleh, atau dirubah menjadi bentuk pemisahan antara bilangan bulat sama pecahan. Kalau Pak Manda sih lebih senang merubahnya menjadi bilangan bulat dan pecahan. Jadi seperti apa Pak? Jadi seperti ini, 3 ditambah 1/2. Lalu 1/2 nya kita rubah menjadi penyebutnya yang 10. 2 menjadi 10 dikalikan 5, maka 1 juga kita kalikan 5, hasilnya 5. Ini jadinya 3 ditambah 0,5. Hasilnya sama dengan 3,5. Berarti sudah benar ya. Kalau sudah benar berarti jawabannya A dan B. Kalau yang lainnya berarti salah. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Untuk membuat kentang balado diperlukan bahan-bahan berikut. 500 gram kentang, 12 cabai merah, 3 rawit merah, 10 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 1 buah tomat, 1 lembar daun jeruk. Pernyataan yang tepat berdasarkan data di atas adalah, nah kita lihat. Jika menggunakan 18 rawit merah, sekarang kita lihat. Rawit merahnya awalnya 3. Kalau menjadi 18,
maka ini kita kalikan 6. Artinya tomatnya juga harus dikalikan 6. Tadi awalnya tomatnya 1. Kalau dikalikan 6 berarti kita butuh 6 tomat. Sedangkan di sini adalah 9. Berarti salah ya, tidak tepat. Kita lanjutkan lagi, pemisalan berikutnya adalah jika menggunakan 10 daun jeruk. Tadi awalnya daun jeruknya ada 2. Kalau menjadi 10 maka dikalikan 5. Artinya bawang merahnya juga harus kita kalikan 5. Apakah benar jadi 50? Bawang merahnya awalnya 10, kita kalikan 5, maka menjadi 10 kali 5, 50. Ini bernilai benar. B kita silang ya. Selanjutnya, jika menggunakan 4 tomat. Nah, tomatnya ini sekarang tadi 1 berubah menjadi 4. Maka dia harus dikalikan 4. Artinya kentangnya juga harus dikalikan 4. Apakah betul kentangnya kalau dikalikan 4 jadi 200 gram? Ternyata ini kalau dikalikan 4 hasilnya adalah 2000 gram. Nah, berarti nggak cocok ya, kurang 0. Maka sudah pasti jawaban yang terakhir yang bernilai benar. Tapi kalau mau kita coba boleh juga ya. 18 siung bawang putih. Bawang putih tadinya 6, kalau menjadi 18 itu dikalikan 3. Artinya daun jeruknya juga kita kalikan 3. Daun jeruknya awalnya 2, kita kalikan 3. Nah, 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, ini cocok. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ya ke soal nomor 15. Perbandingan peserta lomba tahfiz dan lomba azan adalah 4:3. Jika jumlah seluruh peserta lomba adalah 56, maka pernyataan yang tepat adalah jumlah seluruh peserta lomba. Tahfiz misalkan kita misalkan dengan T. Lalu azan kita misalkan dengan A, itu artinya 4/3 atau 4 kotak berbanding 3 kotak. Karena diketahui jumlah seluruh peserta lomba, maka kita harus tahu jumlah seluruh perbandingannya. Berarti jumlahnya kita tinggal tambahkan ya, yaitu 4 kotak ditambah 3 kotak. Hasilnya adalah 7 kotak. 7 kotak senilai dengan 56 peserta. Maka nilai 1 kotak sama dengan 56 dibagi 7. Berarti 1 kotak itu setara dengan 8 peserta. Sekarang kita cek tahfiz. Tahfiz itu adalah 4 kotak. Berarti 4 dikali 8 sama dengan 32 peserta. Nah, benar ya. Cocok, kita pilih. Lalu azan. Azan adalah 3 kotak. Berarti 3 dikali 8 sama dengan 24 peserta. Nah, ini salah ya, karena 40. Lalu selisih. Karena ditanyakan adalah selisih, berarti selisihnya itu adalah kita kurangi. Berapa selisih 32 dan 24? Ya betul, 8 peserta. Nah, berarti selisihnya 8 itu yang C. Jadi jawabannya A dan C. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih di halaman 85. Soal berikutnya adalah anak-anak menentukan pernyataan tersebut bernilai benar atau salah. Kita hitung ya. Sebuah persegi panjang memiliki lebar 15 cm dan panjang 32/5 cm. Maka luas persegi panjang tersebut adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 15 cm. Lebarnya panjangnya bukan 15 cm. Panjangnya 32/5 cm dikali lebarnya 15 cm. Nah, pertama anak-anak sederhanakan dulu. 15 dibagi 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3. Nah, 3 dikalikan 32, kita hitung sini ya. 32 dikalikan 3. 3 dikalikan 2, 6.
3 dikalikan 3, 9. Maka hasilnya adalah 96 cm persegi. Nah, ini sama ya. Berarti jawabannya adalah benar. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Penjual sembako memiliki 1/4 kuintal tepung. Tepung tersebut akan dimasukkan ke dalam karung dengan ukuran 1/4 kuintal. Berarti kalau dimasukkan itu dibagi ya. Karung yang dibutuhkan sebanyak 17 karung. Kita cek ya apakah benar 17 karung yang dibutuhkan. 1/4 dibagi 1/4. 1/4 kita rubah jadi pecahan biasa. Ini dikali lalu ditambah. 4 kali 4 16 tambah 1 17. 17/4. Lalu pembagian kita rubah menjadi perkalian. Dan ini kita balik ya. Jadi 4/1. 4 dibagi 4 kita bagi hasilnya masing-masing 1 ya. Nah, 17 dikali 1 17. 1 dikali 1 1. Maka hasilnya adalah 17. Jadi jawabannya benar ya, 17 karung. 17 juga bernilai benar. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 18. Untuk mengecat pagar sepanjang 20 meter diperlukan waktu 42 menit. 20 meter itu memerlukan waktu 42 menit. Jika panjang pagar seluruhnya 80 meter, maka waktu yang dibutuhkan adalah 160 menit. Ini yang kita cek ya. Sekarang anak-anak lihat dulu perubahannya. Dari 20 menjadi 80 itu dikali berapa? Ya, dikali 4. Maka 42 nanti berubahnya juga harus kita kalikan 4. Kita hitung sini ya. 42 dikalikan 4. 4 kali 2 8. 4 dikali 4 16. Maka ketika ingin mengecat pagar sepanjang 80 meter diperlukan waktu 168 menit. Karena ini 160 menit nggak cocok ya, maka kita pilihnya salah. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 19. Suatu peta memiliki skala 1 berbanding 7 juta. Artinya 1 cm jarak pada peta mewakili 7 km jarak sebenarnya. Nah, ini kalau Pamadan rubah 1 berbanding 1 juta itu kalau kita artikan 1 cm, artinya 1 cm mewakili 7 juta cm pada jarak yang sebenarnya. Sementara ini dirubah ke dalam kilometer. Centimeter ke kilometer naik berapa? Kita lihat ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, dari sentimeter ke kilometer naiknya 1, 2, 3, 4, 5. Karena naik 5 maka kita bagi 100.000 atau kita coret aja nanti nolnya sebanyak 5 karena naiknya 5 ya. Kita coret nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Sentimeter dengan sentimeter juga kita sederhanakan, kita coret. Artinya nanti saat perbandingannya adalah 1 berbanding atau sentimeternya berubah menjadi kilo maksudnya. Nah, sentimeternya ini dicoret berubah menjadi kilometer. Maka ini artinya 1 cm berbanding 70 km atau 1 cm mewakili 70 km. Nah, berarti sini 7 km kurang tepat ya karena kurang 0, maka ini bernilai salah. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 20. Jarak kota Cirebon dengan kota Ciputat adalah 240 km. Berarti jarak sebenarnya
biasanya disingkat dengan JS ya. Sama dengan 240 km. Sedangkan jarak pada peta, jarak kota Cirebon dengan kota Ciputat adalah 4 cm. Berarti jarak peta biasanya disingkat dengan JP, sama dengan 4 cm. Maka skala peta tersebut adalah 1/60.000. Kita cek ya. Skala sama dengan jarak peta dibandingkan dengan jarak sebenarnya. Jarak peta itu adalah 4 cm. Kita bandingkan dengan 240 km. Nah, karena di sini satuannya tidak sama, maka kilometer harus kita rubah ke dalam sentimeter. Kalau tadi dibalik ya, sentimeter ke kilometer itu naik 5. Maka kalau dari kilometer ke sentimeter turun 5. Kalau turun 5 berarti dikali 100.000. Maka ini jadinya 4 cm berbanding 240 tambahin nolnya 5. Nah, cm. Satuannya sudah sama-sama cm, kita coret cm-nya. 4 agar menjadi 1 kita bagi 4. Berarti ini 24 juga kita bagi 4 ya. Ini kan berapa itu? 23, 1, 2, 3, 24 juta. Kita ambil 24-nya saja, nolnya kita simpan. 4 dibagi 4 itu 1. 24 bagi 4 itu 6. Tapi nolnya ada 6 yang disimpan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka skalanya adalah 1 berbanding 6 juta. Sementara ini 1 berbanding 60.000. Ini juga salah. Soal nomor 21. Perbandingan jumlah sosis dan burger yang dijual di suatu bazar adalah 9:2. Jika jumlah burger ada 22, selisih sosis dan burger adalah sosis misalkan kita misalkan dengan S. Lalu burger kita misalkan dengan B. 9 berbanding 2. Artinya 9 kotak berbanding 2 kotak. Jika jumlah burger ada 22, berarti 2 kotak senilai dengan 22. Maka 1 kotak itu sama dengan 22 dibagi 2. Berarti 1 kotak itu sama dengan 11. Maka yang ditanya adalah selisih sosis dan burger. Nah, ini kita cari dulu selisihnya nih. Berapa selisih dari 9 kotak dan 7 kotak? Dan 2 kotak. Ya, betul, selisihnya 7. Dari 9 dikurangi 2 sama dengan 7 kotak. Maka selisih sama dengan 7 kotak sama dengan 7 dikali 11 sama dengan 77 sosis. 77 buah. Nggak bisa dibilang sosis ya. Berarti selisihnya dengan sosis dan burger ada 77 buah. Maka ini kita tarik jawabannya 77. Mudah bukan? Alhamdulillah. Ini Pak Ramadan hapus dulu. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 22 dengan warna biru ya. Kita ganti. Sebuah motor menempuh jarak 21 km dengan waktu 40 menit. Jika motor bergerak selama 160 menit dengan kecepatan yang sama, maka jarak yang ditempuh adalah 21 km. Itu memerlukan waktu 40 menit. Nah, berapa kilometer nih kalau waktu yang ditempuh adalah 160 menit? Nah, kita lihat sekarang yang berubah yang di sebelah kanan ya. Dari 40 menjadi 160 itu dikalikan 4. Artinya nanti 21 km juga kita lakukan hal yang sama, yaitu dikalikan 4. Sini kita hitung ya. 21 dikalikan 4. 4 dikali 1 4. 4 dikalikan 2 8. Jadi jawabannya 84 km.
84 itu yang bawah. Udah bukan? Alhamdulillah. Kemudian hapus dulu ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Rasio berat Mira dan Heni adalah 4:7. Mira berbanding Heni 4:7. Atau kita bisa tulis juga 4 kotak berbanding 7 kotak. Selisih berat mereka adalah 12 kilo. Berarti kita cari selisihnya terlebih dahulu. Berarti ini selisihnya berapa? Selisih sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan 3 kotak. 3 kotak ini senilai dengan 12 kg. Wah, nggak muat. Nah, ini selisih 3 kotak ya. 3 kotak setara dengan 12 kg. Artinya satu kotaknya itu sama dengan 12 kg dibagi 3. Berapa 12 dibagi 3? Iya, betul. 4 kg. Yang ditanya adalah berat Heni. Heni sama dengan 7 kotak. Artinya 7 dikali 4 kg. 7 kali 4 sama dengan 28. Di soal nomor 3 jawabannya 28. Seperti itu. Mudah bukan? Alhamdulillah. Selanjutnya soal nomor 24. Ini Pak Guru hapus terlebih dahulu. Kita gunakan warna, oh ini harusnya tadi warna biru ya. Oke, kita gunakan warna biru ya untuk soal nomor 24. Dalam suatu gambar, tinggi suatu gedung digambarkan setinggi 3 cm. Skala gambar tersebut adalah 1/500. Tinggi gedung sebenarnya adalah, nanti ada tinggi gambar ya. Tinggi gambar sama dengan 3 cm. Skala sama dengan 1/500. Tadi ini maksudnya adalah 1 cm pada gambar atau pada peta ya, kalau bicara skala, mewakili 500 cm pada jarak yang sebenarnya. Nah, sekarang kalau tinggi gambarnya itu adalah 3 cm, sedangkan kalau 1 cm itu sama dengan 500 cm yang sebenarnya, maka kalau 3 cm gimana dong? Berarti tinggi sebenarnya caranya adalah tinggal kita kali ya. 3 cm dikalikan 500. 3 dikali 500 itu kita hitung ya. 3 kali 5 berapa? 3 dikalikan 5 15 ya. Tinggal tambahkan nolnya 2. Atau kalau tulis perkalian seperti ini, 500 dikalikan 3, 3 dikalikan 00, 3 dikalikan 00, 3 kalikan 5, 15, 1500 cm. Nah, karena satuannya diminta adalah dalam meter, maka cm harus kita rubah ke dalam satuan meter. Cm ke meter naiknya 2 tangga. Kalau kita buat di sini ya, meter, desimeter, sentimeter. Nah, di sini bawahnya milimeter. Naiknya 2 tangga. Kalau naik 2 tangga berarti dibagi 100 atau dihilangkan nolnya 2. Nah, hilangin nolnya 2. Maka hasilnya adalah 15 meter. Ini kemudian ganti warna biru ya. Jadi jawabannya 15. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 25. Pak Madan tulis di bawahnya aja deh, kayak masih cukup. Soal nomor 25.
Skala suatu peta 1 berbanding 300.000. Jarak kota C dan kota D adalah 21 km. Ini jarak sebenarnya ya, 21 km. Nah, ini harus kita rubah dulu ke dalam cm. Kilometer kalau dirubah ke dalam cm itu turunnya 5. Tadi kita sudah contohkan ya di soal yang sebelumnya. Berarti tinggal kita tambahkan nolnya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5 cm. Nah, terus bagaimana dong? Kita buat. Untuk menentukan jarak pada peta, itu adalah jarak sebenarnya dikali skalanya. Nah, jarak sebenarnya itu adalah tadi ya, yang sudah dirubah jadi cm, 2.100.000 dikali skalanya itu perbandingan, berarti jadinya pecahan 1/300.000. Maka ini sama dengan 2.100.000 dibagi 300.000. Nah, ini sama-sama nolnya ada 5 ya. Kalau sama-sama nolnya ada 5, kita sederhanakan ya. Tinggal kita hilangkan nih nolnya 5, ini kita hilangkan nolnya 5. Maka yang tersisa adalah 21 dibagi 3. Ini cm ya. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7 cm. Maka soal yang nomor 25 jawabannya adalah 7 cm. Tapi kalau tinggal pilihan terakhir udah pasti itu jawabannya ya. Karena ini jawabannya sesuai dengan banyaknya soalnya. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 26. Nah, berikut juga dengan nomor 27 ya. Soal nomor 26, hasil dari 198.568 dikurang 168.594 ditambah 79.843. Pertama dikurang, terus dulu ya. 198.568 dikurang 168.594. 8 dikurangi 4 itu 4. 6 dikurang 9 nggak bisa, pinjam dari 5 tinggal 4. 16 dikurangi 9 hasilnya 7. 4 dikurang 5 tidak bisa, kita pinjam dari 8 tinggal 7. Ini jadi 14. 14 kurang 5 hasilnya 9. 7 dikurang 8 nggak bisa, kita pinjam lagi dari 9 tinggal 8. Ini jadi 17. 17 dikurangi 8 9. 8 kurang 6 2. 1 kurang 1 0. Maka hasilnya adalah 29.974. Lalu kita lanjutkan dengan penambahan. Kita tambahkan dengan 79.843. Kita tambahkan. Maka hasilnya jadi 4 ditambah 3 7. 7 ditambah 4 11. Tulis 1 simpan 1. 1 ditambah 9 10. 10 tambah 8 18. Tulis 8 simpan 1. 1 ditambah 9 10. Tambah 9 19. Tulis 9 simpan 1. 1 ditambah 2 3. 3 ditambah 7 10. Maka hasilnya adalah 109.817. 109.817. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kemudian lanjut ke soal nomor 27. Kita hapus dulu. Kita ke soal nomor 27. Hasil dari 28.709 dikalikan 9. Kita mulai dari belakang ya. 9 kali 9. 9 kali 9 81. Tulis 1
simpan 8. 9 kali 0, 0. Tambahkan 8 yang disimpan, hasilnya 8. Kita tulis 8, tidak ada yang disimpan ya. Kemudian 9 dikali 7, 9 dikali 7, 63. Kita tulis 3, di bawah disimpan 6. Lalu 9 kali 8, hasilnya 72. Karena ada yang disimpan 6, kita tambahkan terlebih dahulu 6. Hasilnya 78. Karena 78, kita tulis 8 satuannya. 7-nya kita simpan di atas angka 2. Terakhir 9 dikali 2. 9 dikali 2, 18. Tambahkan yang disimpan 7, hasilnya 25. Ini kita langsung gabungkan 25. Misalkan 3 angka dari belakang, 1, 2, 3. Nah, hasilnya adalah 258.381. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 28. Uang Raihan dan Teddy berjumlah 400.000. Jika uang Teddy 280.000, maka perbandingan uang Raihan dan Teddy adalah uang Teddy 280.000. Uang Raihan sama dengan 400.000 jumlah uang keduanya dikurang dengan 280.000 dari uang Teddy. Maka uang Raihan adalah 120.000. Yang ditanya adalah perbandingannya. Berarti Teddy berbanding dengan Raihan. Teddy-nya 280.000 berbanding Raihan 120.000. Nah, kalau kita lihat nolnya sama-sama ada 4 ya. Kita langsung hilangkan saja nolnya nih. Nah, yaitu dibagi 10.000 ya. Dibagi 10.000, nolnya hilang. Maka perbandingannya menjadi 28 berbanding 12. Ternyata 28 dan 12 masih bisa disederhanakan. Kita bagi lagi. Misalnya kita bagi 4. 28 dibagi 4, hasilnya 7. Sedangkan 12 dibagi 4, hasilnya 3. Maka jawabannya adalah 7 berbanding 3. Seperti itu. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 29. Ini Pak Guru hapus dulu ya. Kita ke soal nomor 29. Hasil dari 1,5 dikurang 20% dikali 3/4. Nah, cara yang paling mudah adalah kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Karena ada perkalian ya. Kita kerjakan perkalian terlebih dahulu. Rubah menjadi bentuk pecahan biasa. 20% itu adalah 20/100. Lalu 3/4 adalah 3/4. Nah, kalau ada angka 0 bisa kita sederhanakan, tapi kalau tidak nggak usah kita sederhanakan ya. Angka 0 yang ada 10-nya itu tidak usah kita sederhanakan. 10, 100 itu tidak jangan kita sederhanakan, tapi kalau ada maka kita sederhanakan. Dibagi 10, ini dibagi 10, nolnya hilang 1. Maka ini pecahannya berubah menjadi 1,5 dikurang 2/10 dikali 3/4. Maka ini jadinya dikalikan 1,5 dikurang 2 kali 3 itu 6, 4 kali 10 itu 40. Nah, 1,5 dikurang 6/40. 6/40 ternyata bisa kita sederhanakan. Berarti kita sederhanakan terlebih dahulu. Dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 40 dibagi 2 hasilnya 20. Maka ini jadinya 1,5 dikurang 3/20. Kalau udah lanjutin ke atas, 1,5 dikurang 3/20
20 itu kita rubah penyebutnya menjadi 100. Maka 20 menjadi 100 itu dikalikan 5. Artinya 3 juga kita lakukan hal yang sama, dikali 5 jadinya 15. Ini tetap 1,5 dikurang. Nah, kalau sudah seperti ini jadinya adalah 1,5 dikurang 15/100 itu adalah 0,15. Nah, seperti ini tinggal dikurangi biasa ya. 1,5 kita sejajarkan tulisan desimalnya atau komanya, maka ini jadinya 0,15. Karena ini operasinya pengurangan, maka digit desimalnya harus sama. Ini 1,5 digitnya 1 desimalnya, 0,15 ada 2 digit, maka 1,5 ditambahkan 1 angka 0. Jadi 1,50, baru kita kurangi. Yuk kita kurangi ya. Caranya sama pengurangannya. 0 dikurang 5 nggak bisa, pinjam dari 5 tinggal 4, 0 menjadi 10. 10 dikurang 5 hasilnya 5. Lalu 4 dikurangi 1 hasilnya 3. 1 dikurang 0 hasilnya 1. Maka jawabannya adalah 1,35. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 30. Ini Pak Guru hapus lagi ya. Soal nomor 30, bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 0,96. 0,96 itu ada 2 angka di belakang koma, maka jadi penyebutnya 100. Lalu kita sederhanakan, pelan-pelan saja kita bagi 2 dulu misalkan. Maka ini jadinya adalah 96 dibagi 2, 48. Sedangkan 100 dibagi 2, 50. Kita bagi lagi dengan angka yang sederhana, misalkan kita bagi 2. 48 dibagi 2 hasilnya adalah 24. Sedangkan 50 dibagi 2 adalah 25. Nah, sampai sini sudah tidak ada lagi bilangan yang bisa membagi kedua angka pembilang dan penyebut. Maka bentuk pecahan yang paling sederhananya adalah 24/25. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ada di halaman 87 masih ya. Nomor 31. Perhatikan tabel di bawah ini. Ada harga nama barang, ada buah ya, kemudian ada harga per kilogramnya. Nomor 1 buah duku, harga per kilogramnya 10.500, sedangkan buah jeruk harga per kilogramnya 12.000. Berapakah harga untuk 13 kilogram jeruk dan 25 kilogram duku? Nah, 13 kilogram jeruk berarti kita hitung ya. Harga 1 kilogramnya adalah 10.500. Maka ini kita kalikan. 10.500 dikalikan dengan 13 karena membelinya 13 jeruk. 13 kilogram jeruk. Nah, kalau ada angka nolnya 2 seperti ini, nolnya kita simpan dulu nanti di belakang ya. Kita hitung dari 3. 3 kali 5, 15. Kita tulis 5, simpan 1. 3 kali 0, 0. Tambahkan 1, 1. 3 dikalikan 1, 3. Lalu berikan tanda titik. Nah, kemudian 1 puluhan kita hitung, kita mulai. 1 dikalikan 5, 5. 1 dikalikan 0, 0. 1 dikalikan 1, 1. Nah, ini kita tambahkan. Turun 5. 1 tambah 5, 6. 3 tambah 0, 3. 1, 1. Nah, tadi ada 2 angka 0 ya yang kita simpan. 2 angka 0 kita tulis di belakang. Nah, berarti harganya adalah
136.500. Lalu dengan cara yang sama kita cari berapa total dari harga 25 kg duku. Oh, terbalik ya harganya. Oke, kita ulang. Ini terbalik harganya. Ternyata jeruk dulu ya. Oke. 13 kg jeruk kita kalikan dengan 12.000. Berarti 13 kg dikalikan 12.000. 12.000 dikalikan 13. Ini jeruk ya. Jangan sampai keliru. Kita mulai hitung dari ini, nolnya kita simpan dulu ya. Nolnya 3 kita simpan, kita hitung 3 dikalikan 2, 6. 3 dikalikan 1, 3. 1 dikalikan 2, 2. 1 dikalikan 1, 1. Ditambahkan ini 6, 3 tambah 2, 5. Satunya turun. Sini ada 3 angka 0, kita tambahkan di sini ya. 3 angka 0, 1, 2, 3. Nah, jadi hasilnya adalah 156.000 untuk 13 kg jeruk dan 25 kg duku. Berarti kita kalikan ya di sini. 25 kg duku kita kalikan harga 1 kg dukunya adalah 10.500. Berarti 10.500 kita kalikan dengan 25. Nah, ini 2 angka nolnya kita simpan dulu ya. Kita simpan nanti 2 angka nol. Kita mulai dari 5. Satuannya 5 kali 5, 25. Kita tulis 5, simpan 2. 5 dikalikan 0, 0. Tambahkan 2, jadi 2. 5 dikalikan 1, 5. 525. Lalu kita kalikan dengan puluhan, kita titikkan ya. Kemudian 2 dikalikan 5, 10. Kita tulis 0, simpan 1. 2 kali 0, 0. Tambah 1, 1. 2 dikalikan 1 hasilnya 2. Nah, ini kita tambahkan 5 nya turun, 2 tambah 0, 2. 5 tambah 1, 6. 2 nya turun. Nah, 2625. Tapi ditambahkan 02 di belakang karena ada yang disimpan. Nah, tambahkan 02 di belakang, maka hasilnya adalah 262.500. Berarti berapa harga 13 kg jeruknya ditambahkan dengan 25 kg duku. Kita tambahin di sini ya. 156.000 ditambah dengan 262.500 ditambah 0 tambah 00, 0 tambah 00, 0 tambah 5, 5. 6 tambah 2, 8. 5 tambah 6, 11. Tulis 1, simpan 1. 1 tambah 1, 2. Tambah 2, 4. Nah, hasilnya adalah 418.500 rupiah. Nah, karena di sini soal cerita dan bagian esai, alangkah baiknya kalian buat kesimpulan dengan menggunakan kalimat. Jadi, harga 13 kg jeruk dan 25 kg duku adalah 418.500. Seperti itu. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 32.
Urutkan pecahan di atas dari yang terkecil. Nah, kita kasih garis bawah dari yang terkecil. Artinya, pecahan-pecahan ini kita rubah dulu menjadi bilangan desimal. 3/4. Nah, 4 ini kita rubah menjadi 100 dengan dikalikan 25. Nah, berarti 3 dikalikan 25 hasilnya adalah 75. 75/100 adalah 0,75. Lalu 1/5 itu sama dengan 1 ditambah 1/5. Sama dengan 1 ditambah 5 itu kita rubah menjadi 10. Maka 5 menjadi 10 dikalikan 2, 1 dikalikan 2 sama dengan 2/10. Maka ini sama dengan 1 ditambah 0,2. Maka jadinya adalah 1,2. 56% ini paling gampang ya. Kalau persen itu berarti 2 angka di belakang koma, atau ini jadinya 56/100 gitu juga bisa ya. Karena ini pas 2 angka di belakang koma, maka ini jadinya 0,56. Jadi kalau 2 digit langsung 0,56. 1,25 kita tidak usah rubah ya, karena sudah dalam bentuk pecahan desimal. Nah, setelah ini kita cari juaranya mulai dari bilangan yang terkecil. Karena bilangan terkecil berarti bilangan bulatnya yang paling kecil, yaitu 0 dan 0 gitu ya. Kalau ini 1 dan 1. 0 dan 0 sama kuat, kita lihat desimal yang keduanya 7 sama 5. Berarti juara satunya ini 5. Yang 7 jadi juara yang kedua karena diurutkannya dari yang terkecil. Nah, sekarang juara ketiga dan keempat sama. Ini karena sama-sama 1, kita lihat desimalnya 2 dan 2 sama. Nah, di sini nggak ada, di sini ada 5. Berarti ini yang lebih kecil. Ini jadi juara ketiga, maka ini jadi juara yang keempat. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil adalah, kita lihat juara satunya adalah 0,56, bentuk awalnya adalah 56%. Juara keduanya 0,75, bentuk awalnya adalah 3/4. Juara ketiga 1,2, bentuk awalnya adalah 1/5. Dan juara terakhirnya 1,25. Nah, seperti itu jika diurutkan dari yang paling kecil. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 33. Sebuah koperasi desa memiliki persediaan pupuk 9/1/4 kuintal. Dalam waktu sebulan pupuk tersebut laku terjual. Berarti kalau laku terjual berkurang atau bertambah? Ya, berkurang. Berarti kita tulis dulu ya. 9/1/4 dikurang 6/3/5. Gitu ya, kuintalnya kita simpan saja. Lalu untuk menambah stok pupuk, koperasi desa membeli lagi. Berarti kalau membeli lagi bertambah 3/1/2. Nah, kalau ada operasi hitung campuran seperti ini, ada pengurang penambahan. Kalau dalam pecahan, cara yang lebih mudah adalah bilangan bulatnya kita kelompokkan dengan bilangan bulat nih. Ini bilangan bulat dengan bilangan bulat. Gitu ya. Kemudian nanti pecahan biasanya kita rubah jadi pecahan biasa yang penyebutnya sama. Kita mulai dari bilangan bulatnya, yaitu 9 dikurang 6 ditambah 3. Kemudian pecahan biasanya jadi 1/4 dikurangi 3/5 ditambah 1/2. Nah, kayak gitu. 9 dikurangi 6, ini 3. 3 ditambah 3 itu 6. Nah, sekarang pecahan biasanya yang di dalam tanda kurung kita cari penyebutnya yang sama, 4, 5, dan 2. Berapa ya penyebutnya yang sama atau KPK-nya? KPK dari 4, 5, dan 2 kita hitung sini ya. 4, kemudian
8, 12, 16, 20, 24. Kemudian kalau 5, 5, 10, 15, 20, 25. Kalau 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, ternyata KPK-nya adalah 20 ya. Nah, berarti semuanya kita rubah menjadi 20. 4 menjadi 20 dikalikan 5. Maka 1 dikalikan 5 jadinya 5. Kemudian 5 menjadi 20 dikalikan 4. Nah, 3 dikalikan 4 hasilnya 12. 2 menjadi 20 dikalikan 10. Maka 1 dikalikan 10 hasilnya 10. Maka ini Pak Medan tulis lagi 6. Kemudian 5/20 dikurang 12/20 ditambah 10/20. Nah, karena 5 dikurang 12 itu nggak bisa, dan kemudian setelahnya ini ada penjumlahan, maka ini kita jumlahkan terlebih dahulu saja. 10 tambah 5 itu adalah 15. Baru kita kurangi dengan 12. 15 dikurang 12 hasilnya adalah 3. Maka pecahan biasanya menjadi 3/20. Jadi 5 ditambahkan 10 terlebih dahulu jadi 15. Lalu 15 dikurangi 12, 3. Nah, 6-nya turun ke bawah, 6. Maka hasilnya adalah 6 3/20. Buat kesimpulan, banyak pupuk yang ada di koperasi desa sekarang adalah jadi banyak pupuk yang ada di koperasi adalah 6 3/20 kuintal. Ditambahin sekarang keterangan kuintalnya. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 34. Pak Tomo membeli 10 lusin pulpen seharga Rp32.500 per lusin dan 8 buku seharga Rp24.000 per buku. Toko tersebut sedang memberi diskon 10% untuk pembelian total lebih dari sama dengan Rp400.000 dan diskon 20% untuk pembelian total lebih dari Rp500.000. Nah, nanti kita lihat nih diskonnya dapat 10% atau 20%, tergantung dari total belanja Pak Tomo. Berapa total belanja yang harus Pak Tomo bayar? Berarti kita hitung dulu ya. Pak Tomo pertama membeli 10 lusin. 10 lusin itu sama dengan 10 dikali 32.500. Nanti anak-anak hitung ya perkaliannya. Hasilnya adalah 325.000. Lalu dia juga membeli 8 buku, di mana harga satu bukunya adalah 24.000. Nah, ini anak hitung ya. 24 dikali 8 saja nih, nolnya disimpan. 24 dikalikan 8, 8 kali 4 32, tulis 2, simpan 3, 8 kali 2 16 tambah 3 19, berarti 192.000. Ketika ditambahkan ternyata total belanjaannya adalah 5 tambah 2 7, 9 tambah 2 11, simpan 1, 1 tambah 3 4, tambah 1 5, 517.000. Karena 517.000 itu lebih dari 500.000, maka diskon yang diperoleh oleh Pak Tomo adalah 20%. Nah, lumayan ya. Berarti diskonnya, kita hitung dulu ya. Diskonnya adalah 20%, yaitu 20/100. Dikalikan dengan total belanjaannya Pak Tomo adalah 517.000. Ini kita coret aja nolnya ya.
20 sama 100, nolnya ada 1 nih, itu coret. Kemudian ini masih ada 1 angka nolnya, 10. Kita sederhanakan dengan 517.000, nolnya hilangnya 1. Makanya tinggal kita kalikan 2 nih. Nah, masih ada 2 angka nol ya. 517 kita kalikan 2. Di sini kita tulis 517 dikalikan 2. 2 kalikan 7 14, tulis 4 simpan 1. 2 kali 1 2 tambah 1 3. Nah, 2 dikalikan 5 10. Maka diskonnya adalah 1034, tambahin nolnya 2. Nah, pisahin 3 titik. 1 2 3, 1 2 3. Diskonnya adalah 103.400. Maka kita cari harga setelah diskon atau total belanjaan, total yang harus dibayar. Sama dengan belanjaannya 517.000 dikurangi total diskonnya. Diskonnya adalah 103.400. Ini dikurang. Jadi diskon itu mengurangi harga seluruhnya. Kita hitung ya, 0 kurang 00, 0 kurang 00, 0 kurang 4 nggak bisa, pinjam dari 7 tinggal 6, ini jadi 10. 10 kurangi 4 6, 6 dikurangi 3 3, 1 kurang 0 1, 5 dikurang 1 4. Nah, berarti total yang harus dibayar adalah 413.600. Jadi total belanjaan yang harus Pak Tomo bayar adalah 413.600. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut soal nomor 35 yang terakhir ya. Perbandingan uang Amar dan Ali 5 berbanding 6. Sedangkan perbandingan uang Ali dan Daud adalah 7 berbanding 8. Jika jumlah seluruh uang mereka bertiga adalah 2 juta rupiah, tentukan selisih uang Amar dan Daud. Kita hitung ya. Perbandingan uang Umar, misalkan U, berbanding dengan uang Ali A adalah 5 berbanding 6. Lalu perbandingan berikutnya, perbandingan uang Ali dan uang Daud, berarti di sini tambahin Daud ya. Misalkan D adalah 7 berbanding 8. Nah, kemudian kita mencari pembanding keseluruhannya nih. Gimana caranya? Caranya adalah kita menyamakan terlebih dahulu seluruh perbandingannya. Atau cara mudahnya adalah pertama kita kalikan 6 dikalikan dengan 7. Maka 6 dikalikan 7 hasilnya adalah 42. Lalu 5 kita kalikan dengan 7. 5 dikalikan 7 hasilnya adalah 35. Dan 6 dikalikan 8 hasilnya adalah 48. Lalu pembanding ini kita jumlahkan seluruhnya. Kita jumlahkan ya. 35 ditambah 42 ditambah 48. 35 ditambah 42 ditambah 48. 35 tambah 42 hasilnya adalah 77 ditambah 48
Ini hasilnya adalah 77 tambah 48. Kita tambahkan 7 tambah 8 15, tulis 5, simpan 1. 1 tambah 7 8, 8 tambah 4 12, 125. Nah, berarti totalnya adalah 125 kotak. 125 kotak ini jumlahnya adalah 2 juta. Artinya satu kotak senilai dengan 2 juta. Kita bagi dengan 125. Nah, lumayan ya cara ngitungnya. Kita hitung di samping sini. 2 juta kita bagi 125. Kita pisahkan dulu ya. Kita bagi 125. Nah, pertama kita ambil 3 angka. Ini 3 angka. 125 dikali berapa yang mendekati 200? Maka 125-nya kita kali 1 sama dengan 125. Di sini kita tulis ya. 125 dikali 1. Nah, lalu kita kurangi 200 dikurangi 125. Ini kita pinjam ya. Ini pinjam dari 20 tinggal 19. Ini jadi 10. 10 dikurangi 5 5. 9 dikurangi 2 7. 1 kurang 1 0. Turunin satu angka nolnya, jadi 750. Kita cari perkalian 125 yang hasilnya tepat 750. Nah, kita buat dulu nih perkaliannya. 125 kita kalikan 2. Ini 250, masih kurang. 125 dikalikan 3. Tambahin lagi 125. Jadinya 375. Kemudian 125 dikalikan 4. Tambahkan lagi 125. Ini jadinya 500. Kemudian 125 dikalikan 5. Tambahin lagi 125 ya, dari 500 ditambahkan 125. Hasilnya adalah 625. Kemudian kita coba lagi 125 dikalikan 6. Nah, ini 625 ditambah 125 ternyata pas 750. Nah, berarti sini kita tulis 6 750. Nah, kita lihat ternyata masih ada 3 angka 0 yang belum turun. Berarti kita taruh di belakangnya. Nah, jadinya 16.000. Artinya satu kotak bernilai 16.000. Satu kotak bernilai 16.000. Yang ditanya di soal ini adalah tentukan selisih uang Umar dan Daud. Nah, ini soalnya agak tricky ya. Tentukan selisih uang Umar dan Daud. Berarti selisih uang Umar dan Daud yang mana, Pak? Nah, yang Umar itu adalah 35. Sedangkan uang Daudnya perbandingannya 48. Nah, gitu ya. Berarti selisihnya gimana dong? Ini kita tulis di sini ya. Nanti anak-anak ulang-ulang terus ya caranya biar nanti bisa. Nah, selisih Umar sama Daud. Umarnya itu 35 kotak. Sedangkan Daudnya itu 48 kotak. Nah, berapa selisihnya? 35 dan 48, selisihnya tinggal kita kurangi. Sama dengan 48 dikurangi 35. Maka diperoleh selisihnya adalah
13 kotak. Nah, berapa selisihnya? Kita hitung berarti ya. Selisih sama dengan 13 kotak. Sama dengan 13 dikalikan 16.000. 16.000 itu dari mana? Dari harga dari nilai satu kotak. Nah, ini nolnya kita simpan dulu ya. Nolnya ada 3, kita simpan. Lalu kita kalikan 13 kali 16. Kita tulis di sini ya. 13 dikalikan 16. Kita hitung bareng-bareng. 6 dikali 3 18. Kita tulis 8, simpan 1. 6 kali 1 6, tambah 1 7. 1 kali 3 3. 1 kali 1 1. Nah, terus ditambahkan. Ini 8-nya turun. 7 tambah 3 10, tulis 0, simpan 1. 1 tambah 1 2. Nah, berarti ini sama dengan 208, tambahin nolnya ada 3 yang disimpan. Jadi 208.000. Seperti itu. Agak susah ya soal terakhir. Nah, oke, alhamdulillah semua soal sudah kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya buat anak-anak. Nanti anak-anak ulang-ulang lagi ya, terutama soal yang terakhir. Diulang-ulang lagi bagaimana cara menyelesaikan soalnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Pak Ramadan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa klik like dan subscribe channel Pak Ramadan agar Pak Ramadan tetap semangat untuk membuat video pembahasan pembelajaran selanjutnya. Demikianlah video pembahasan kali ini. Marilah kita akhiri dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Pak Ramadan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Dadah.